Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Muda Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah usaha budidaya jamur tiram. Dan yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel guys. Nah, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa kita mau reaction ya guys ya. Udah lama kita nggak reaction komunitas jamur tiram Indonesia. Jadi masalah-masalah apa yang dikeluhkan petani jamur Indonesia akan kita bahas di sini. Buat teman-teman yang bergabung di komunitasnya ini juga bisa komen di sini guys. Tapi kalau udah komen ataupun udah bergabung itu nanti kalian akan bertemu dengan berbagai jenis petani jamur, baik yang sudah besar, sudah masih kecil, ataupun yang baru pemula, ataupun yang sudah master. Jadi banyak ya guys ya, banyak jenis-jenisnya. Jadi kalian harus pinter-pinter menyaring, harus pinter-pinter mencari tahu mana yang benar-benar sudah masternya ataupun sudah senior, dan mana yang hanya sekedar tahu, supaya kalian tidak terjerumus ya guys ya. Nah, jadi banyak juga yang sebenarnya pintar tapi pura-pura bodoh, pura-pura lugu ya guys ya, dan banyak juga yang taunya sedikit tapi banyak ngomongnya. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi langsung aja kita reaction ke status ataupun ke pertanyaan-pertanyaan di komunitas ini guys. Yang pertama, permisi, baru mau tanya, kira-kira kalau mau mulai usaha budidaya jamur tiram dengan model beli backlog gimana? Rekomendasi apa enggak? Nah, jadi ya kalau memang kita lihat dulu lah jawabannya guys ya. Beli dulu sedikit. Monggo, ini yang jual backlog langsung menawarkan lebih hemat beli serbuk sendiri. Nah, ini karena dia jualan serbuk ya, dia rekomendasikan buat ya guys ya. Padahal dia nggak tahu kesulitannya buatnya itu seberapa, risiko kegagalan, risiko putus asa. Kalau punya modal beli aja 10.000. Wah, ini gile ini sarannya, biar hasilnya memuaskan. Langkah selanjutnya yang sering lihat di YouTube. Ya, solusinya malah suruh nyari di YouTube ya guys. Semua butuh proses. Nah, jadi buat Den Bagus ini ya guys ya, nggak tahu ini asalnya dari mana, tapi dia udah komentar ke komunitas jamur tiram Indonesia ini. Jadi sedikit saran buat masnya itu main-main dulu ke petani jamur terdekat. Kalau ada petani jamur terdekat, main-main dulu, konsultasi ke situ, pulang bawa backlognya 5 atau 10 atau 20 backlog lah. Nah, jadi kalau udah beli beberapa backlog dari tempat itu, bisa teman-teman pilih mana yang benar-benar bagus backlognya. Kalau udah dapet yang bagus, baru kalau mau coba ratusan mungkin bisa lah. Jadi saran Insan itu cobanya awal-awal itu ya ratusan dulu ya guys ya, entah 300 atau 500. Kemudian sambil cari-cari pemasaran. Berbeda dengan kalau teman-teman itu udah punya pengepul sendiri, dia beraninya berapa kilo per hari, dan baru kalian tinggal belanja backlognya kalau ada modal. Nah, ataupun tempat kalian beli backlog itu mau menampung hasil jamurnya dengan kalkulasi harga bibit dan harga jamur yang tidak terlalu jauh masuk dalam kapasitas dan keuntungan, itu bisa dicoba guys. Tapi ya lebih puas dan lebih nyaman memang kalau kita punya pasar sendiri. Jadi kita bisa nego harga sendiri, kemudian kita bisa sharing, kita bisa memperluas jaringan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pengepul atau mengandalkan penjual backlognya, itu kita bisa sulit ya guys ya, kita nggak bisa pindah-pindah supplier. Kemudian yang selanjutnya, untuk pemula bagusnya berapa log biar kegagalannya nggak terlalu besar ya. Ini sama ya guys ya pertanyaannya. Nah, udah Insan jawab tadi. Kita lihat aja dulu masukan sudah buat kumbung. Pemula cek pasar dulu, cari pengepul yang mau beli hasil panen. Kalau harganya masuk langsung digas. Kalau pemula cukup 500, panen rata-rata 2-3 kilo per hari. Nah, 10 aja dulu, kalau bagus baru tambah. Biar kegagalan nggak terlalu besar, 1 atau 2. Kalau mau prospek bagus biar ditambah.
Nah, jadi sesuai dengan pemasaran sih guys ya kalau saran Insan. Kalau memang untuk pemula yang nggak punya pasar sama sekali mungkin 300 atau 500 itu masih bisa lah dijual. Tapi kalau udah ribuan kalian harus sudah punya pasar. Nah, seperti itu guys. Nah, ini penjual nutrisi ya guys ya. Buat teman-teman yang mau coba silahkan monggo. Nah, ini yang selanjutnya panen raya. Alhamdulillah pernah 100 kilo selama 2 hari dari 2000 backlog. Wah, 2000 backlog 2 hari 100 kilo berarti 1 hari 50 kilo 50 kilo ya guys ya. Wah, ada 114 komentar guys. Coba kita buka ya guys ya. Coba kita lihat. Nah, menurut teman-teman ini termasuk pernyataan yang logis dan masuk akal atau tidak? Tulis nanti di kolom komentar ya guys ya. Nah, karena Insan juga mau melihat ataupun mendengarkan pendapat dari teman-teman juga. Jadi tulis saja di kolom komentar supaya ya silaturahmi kita itu berjalan. Jadi kalian nggak cuma mendengarkan apa yang Insan bilang, tapi kalian memberikan masukan, memberikan pendapat. Nah, seperti itu guys. Banyak ya guys ya komentarnya seratusan. Wah, jadi mungkin ini yang terakhir lah. Nanti nggak kita buka sampai atas kali. Nah, ya percaya. Nggak untung percaya ya sudah. Oh, ini yang buat status. Berarti banyak yang nggak percaya guys ya. Nah, nggak yakin gue 2000 log 100 kilo. Dilihat dari foto itu nggak lebih dari 40 kilo. Mohon maaf juga kalau hasilnya tidak sama dengan para senior. Oh, ditimbang sak backlog. Timbangan baru metik kali, jamurnya basah. Kan 2 hari 100 kilo berarti sehari 50 kilo masuk akal. Sama backlognya. Kalau setiap log minimal 1 on berarti 100 kilo butuh 1000 log dengan catatan 2 minggu lebih belum keluar jamur lagi. Nah, ini sedikit masuk akal ya guys ya pernyataannya. Tinggal 1000 log lagi. Kalau dalam 1 minggu panen raya di angka 30 kilo berarti minggu depannya akan ada pemanenan karena tidak ada pemanenan karena 1000 yang sudah keluar. Nah, jadi seperti itu ya guys ya, pandangannya seperti itulah ya guys ya, penjabarannya. Wow, aku 1000 log panen raya cuma 9 kilo selama 2 hari. Mimpi. Ambil positifnya aja, semoga kita bisa terinspirasi. Minta ilmunya dong, aku 100 log sekuintal. Ya, masnya ini dibully ya guys ya, nggak tahu sih. Nanti kita bahas di akhir komentar ya guys ya. Ini yang mau beli bibit. Kebanyakan nolnya 1 mungkin, saking senengnya. Jadi 10 kilo ya guys ya, nggak 100 kilo. Nolnya kelebihan, wajar, masuk akal, sama dengan saya 5 kilo per hari dari 2000 log. Nah, ini ada guys yang percaya. Log ukuran berapa? 1835, ukuran normal. Asal nutrisi bagus, perawatan bagus, panen rayanya 50 kilo per 2000. Sudah berapa tahun jadi petani jamur? Gimana cara ngerawatnya? Seperti biasa aja. Jadi ini ada yang udah pernah 1835. Saya 500 backlog, nggak ada yang kontam 200 kilo per hari. Backlognya 5 kali 5 meter. Kalau panen raya memang bisa tembus bos, tapi ya cuma 2 hari gitu, habis itu nggak panen, nunggu yang kedua. Saya nggak percaya dolan ngopi kurang ado. Percaya aja daripada ditimpuk pakai log 40 kali 60. Super, angkat aku jadi muridmu. Up teman-teman, kalau komen tolong yang bener dong, udah masuk akal dikit, boleh promo ngawur dikit nggak apa-apa, asal jangan keterlaluan juga duso. Nah, jadi ini mau sedikit beri pandangan Insan ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan panen rayanya itu 100 kilo selama 2 hari dari 2000 log. Nah, kalau ini panen raya pertama dan ini bisa dikatakan langka sih guys ya. Kemungkinan bisa itu ya tetap bisa guys. Karena kita ambil rata-rata 1 log itu 1 on, berarti kan
Ya kalau misalkan panennya tumbuh berbarengan semuanya itu ya bisa sampai guys, bahkan bisa 200 kilo kalau 2000 log itu tumbuh barengan semua. Tapi kan ini langka ya guys ya, mungkin hari pertama itu 1000 log yang panen, hari keduanya baru 1000 log lagi, jadi 2000 log itu 2 hari panennya barengan semua bisa guys ya. Kalau 0,5 on aja 1000 log itu bisa dapat 50 kilo. Nah jadi kan wajar sih guys ya, cuman ini hal yang langka, makanya banyak yang nggak percaya, banyak yang berkata hoax, karena memang kejadian yang seperti ini tuh langka, dan kalaupun terjadi itu bahkan bisa panennya cuma 2 kali ini aja, habis itu ke depannya mungkin panen hanya 1 kilo atau 1,5 kilo atau maksimal ya 3 kiloan. Karena itu tadi guys, jamurnya udah pada nongol, backlognya udah pada tumbuh jamur. Jadi kemungkinan persentase tumbuhnya atau interval tumbuh berikutnya itu 2 mingguan lagi, dan mungkin ya panennya sekitar 50-an atau 60-an kilo lagi bahkan panen raya. Tapi ya setelah itu kosong ya guys ya, banyak kosongnya. Nah jadi memang hal yang seperti ini tuh mungkin dan terjadi, tapi langka guys. Nah jadi penjelasannya seperti itu buat teman-teman, jangan langsung berkata hoax. Tapi kalau dikatakan 2000 log panennya 400 kilo barulah guys itu hoax. Makanya sebelum berkata-kata hoax itu kita harus meneliti dulu ya guys ya. 1 log itu bisa menghasilkan berapa on, dan itu kalau dikatakan panen raya itu berarti panen barengan ya guys ya, panen terbesar selama kita memelihara backlog. Biasanya itu terjadi kalau usia buka cincinnya barengan, biasanya itu terjadi di 20 hari pertama saat pembukaan cincin, ataupun di 20 hari pertama saat setelah mulai panen. Nah jadi itu nanti kan tumbuh 1, kemudian interval keduanya, hari keduanya bisa langsung ke 50 backlog, interval ketiganya bisa langsung ke 1000 atau 1500 backlog kalau panen barengannya. Itu tergantung cuaca juga guys, mungkin curah hujan sedang tinggi sehingga suhu dan kelembapannya itu sangat cocok untuk pertumbuhan jamur tiram, makanya dia bareng-bareng tumbuhnya. Nah kemudian yang selanjutnya bisa di order, terima pesanan backlog jamur harga 3000. Nah ini monggo yang mau pesan bibit. Penyebab backlog saya kayak gini apa, dan apa pengaruhnya, kasih solusinya master. Nah ini penyebabnya kita lihat dulu di komentar master ini ya guys ya. Kurang matang solusi bibitnya, kalau menurut saya mungkin serbuknya kecampur oli. Banyak faktor, kemungkinan terlalu banyak kandungan air, dan mungkin kurang matang ngopennya, dan lain-lain. Nah dan lain-lainnya ini berarti itu faktor dari produsen kah? Kumbung petani tidak berpengaruh karena terlalu lembab atau terlalu panas. Bersih apa tidak itu kumbungnya. Pengopenan sudah 6 jam. Ini konsultasi inkubasi saya taruh di dalam rumah. Kemudian pembibitannya selama 7 hari setelah selesai di steam. Apa bisa berpengaruh juga terhadap perjalanan miselium? Nah jadi itu dia ya guys ya pertanyaannya. Kayaknya kurang matang, getah kayunya keluar itu. Gimana sih? Oli ya, coba dikasih puradan di atasnya. Puradan itu jenis apa ya? Kurang tahu juga insan guys. Nah jadi coba kita identifikasi dulu satu persatu gambarnya. Nah ini yang pertama, ini sepertinya ini backlog belum di steam ya guys ya. Kok warnanya masih warna kayu banget. Nah tapi kok di atasnya udah ada miselium ya guys. Nah jadi ini kalau dari identifikasi insan ini backlog belum di steam ataupun steamnya kurang matang ya guys ya. Jadi masih berwarna kayu, ataupun serbuk kayunya ini belum terlalu kering, jadinya ya tidak bisa dirambati miseliumnya stagnan. Nah kemudian kalau yang kedua ini kemungkinan ini backlog daur ulang yang pertama. Tapi kalau enggak backlog daur ulang, ini yang kedua adalah backlog dari jenis kayu keras yang kurang matang steamnya. Nah itu ya guys ya, itu kemungkinan kedua. Nah
Jangan terpacu pada lamanya, tapi pada suhu. Seperti yang sering Insan bilang, steam itu bukan tergantung dari lamanya. Kalau 20 jam nyetim pakai lilin ataupun apinya kecil sama aja. Mending cuma 1 jam tapi dikobongkan ya guys ya, dibesarkan apinya. Nah, itu dia. Kemudian faktor yang selanjutnya, jadi kalau seperti ini karena bukan kita yang ngerjai, kita harus memberikan referensi ya guys ya, hal-hal apa yang perlu dikoreksi oleh petaninya itu. Kemudian yang ketiga itu faktor dari pencampuran medianya yang kurang rata. Bisa jadi kapur dan air itu tidak seimbang ataupun tidak campur dengan sempurna. Nah, itu juga bisa menyebabkan stagnam yang model seperti ini. Kemudian komposisinya, air yang terlalu berlebihan juga bisa menyebabkan. Tapi kalau dari lihat serbuk kayunya yang berwarna hitam ini, kalau kemungkinan terbesar dari Insan itu adalah kurang matang guys. Kurang matang kalau airnya berlebih udah jelas, dan bibitnya kurang bagus sudah jelas pasti hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang perlu diperbaikin itu terutama itu steamnya. Coba steamnya itu lebih dibesarkan apinya supaya ya walaupun sebentar atau 3-4 jam, tapi kalau apinya besar dan kapasitas steamnya itu nggak terlalu penuh, nggak ada kebocoran, itu lebih baik ya guys ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Petani jamur yang dari Palu. Dari Palu, ayo subscriber yang dari Palu, ada yang nanya ini Pitu Caem. Mohon berkabar ya. Adakah petani jamur seputar Lampung? Nah, di Lampung ini banyak ya guys. Mau tanya para suhu perangsang jamur supaya cepat tumbuh apa? Masih pemula. Sebenarnya kalau nggak perlu dirangsang sih ya guys ya. Kalau kumbungnya bagus, backlognya bagus, ya normalnya itu 10 sampai 20 hari pertama itu setelah, kalau dari Insan setelah buka cincin, setelah pelepasan cincin itu udah pasti tumbuh guys. Nah, paling kalau pakai kayu keras lah, pakai kayu mahoni Insan biasanya sampai 25 hari atau 1 bulan, tapi sepadan dengan hasil jamurnya. Jadi di sini kita coba lihat referensi teman-teman pakai air cucian beras, kemudian air kelapa, micin, mau buat sayur bening mungkin ya guys ya. Kalau rak digantung tingginya 2,10 meter, panjangnya 1 meter, muat berapa tergantung ukuran loknya. Ya coba disusunkan aja, tinggal nyusunkan aja kok, dadak nanya ya guys ya. Jadi orang yang nggak tahu itu ataupun orang yang belum pernah nyoba mau jawab apa ataupun dijawab salah-salah, nanti sampean sendiri yang ribet ya guys ya. Sinom ya, ini apa lagi sinom? Oh, ini ada yang ngasih Instobos, taruh di Sprite. Nyimak beli di toko pertanian. Bapak Hadi Sutrisno Harjo Mustopo bergaransi. Nah, itu tadi guys ya. Jadi saran Insan buat log yang bagus atau beli log yang bagus, buat kumbung yang suhunya, sirkulasi udaranya lancar, kemudian penyiraman yang teratur, mudah-mudahan nggak pakai perangsang cepat tumbuh. Kecuali kalau memang cuacanya ataupun musim kemarau ya guys ya, berbeda, memang agak lama. Dan mau dikasih perangsang apapun udah Insan coba, SPB Insan, penyubur Insan juga di saat musim kemarau itu nggak ada gunanya. Karena memang waktunya jamur itu ya tertidur ya guys ya, lama terek. Cuman kalau ada hujan aja 2 atau 3 kali udah tumbuh guys ya. Setengah liter jadi 7 botol. Semoga musimnya berjalan sampai penuh. F0 tiram Florida. Ini yang butuh F0 silahkan. Masternya. Hai suhu spora jamur Indonesia sudah begitu meluas. Panjang nih guys kelihatannya. Oh enggak. Kira-kira sejak tahun berapa Anda memulai usaha budidaya jamur? Jawab dan jujur, dan kendalanya apa yang jadi momok sampai sekarang? Oh, ini dia minta cerita dari teman-temannya. Assalamualaikum, mau usul kepada seluruh dulur jamur tiram. Kan saya juga pemula. Gimana kalau kita buat grup di WA? Walau udah ada grup di sini, masih di WA juga yang mau dibahas itu apa gitu ya.
Terima kasih sudah diizinkan masuk. Mau tanya, backlog 2000, usia 2 bulan, produksi sudah menurun rata-rata 6-8 kilo. Apakah sudah harus dikasih nutrisi? Tapi masih bagus ini ya guys ya. Usia 2 bulan itu kalau nutrisi ya mungkin air beras aja. Air beras dan air kelapa, coba kita lihat dulu komentar-komentarnya. Pakai nutrisi dedek lunte. Apa nih maksudnya ya guys? Biasanya mas faktor cuaca, nyimak, dikerik sedikit. 2 bulan udah balik modal. Udahlah, 2 bulan udah balik modal. Nyoba suntikan gula. Nek coyo, nek cocok. Berarti suntikan gula maksudnya gimana sih guys? Dikasih gula gitu ya guys ya. Ya bisa dicoba buat teman-teman yang mungkin ada waktu luang, bisa dicoba disuntikkan air gula ya guys ya, kata masnya itu. Halo sahabat jamur Nusantara, memanfaatkan limbah backlog. Nah ini buat nanam sawi apa selada ini ya guys ya, sawi sepertinya. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba silahkan. Assalamualaikum, maaf suhu, mau tanya kenapa ya jamurku ada kuning-kuning. Ini sejenis jamur juga dia guys. Nah, kita lihatlah sedikit ya penjelasannya. Efek air dari backlog netes. Itu namanya jamur kejamuran. Benar. Terlalu basah saat pencampur air ke dalam backlog sehingga netes. Airlock netes. Itu mah buang aja. Potong, buang, selesai. Di backlog juga sering kayak gitu. Nah jadi ini kalau dari penjelasan yang udah Inisan dapet, ini sejenis jamur juga dia guys. Jadi ini penyebabnya biasanya kalau penyiraman terlalu basah sehingga dia permukaan backlognya itu basah juga, lembab sampai nggak bisa kering. Nah biasanya sih ada jamur ini. Jadi saat ditumbuhi jamur tiramnya tumbuh, nah dia itu menempel di jamur tiramnya dan dia masih bisa melebar juga guys. Dia masih bisa berkembang biak juga. Jadi solusinya ya kalau misalkan di bagian permukaannya atas ini dia masih bisa dilap dengan pisau atau dikikis dengan pisau, kemudian atau dikerok dengan atau dilap dengan kain basah. Nah, itu masih bisa guys. Tapi kalau jamurnya banyak dan terkena ininya banyak ya dibuang aja guys. Jangan disimpan guys. Nah, kemudian yang selanjutnya jadi sepertinya sudah backlog sudah di steam tapi tidak dibibiti selama seminggu. Apa bisa dibibiti hari ini atau di steam ulang? Mohon masukannya. Nah jadi backlognya udah di steam tapi 1 minggu, kenapa lah sampai 1 minggu? Kita lihat ya guys ya, coba dulu dibibiti, kalau itu berarti aman ya. Kelamaan takutnya terkontaminasi. Jangan takut mas, bibit aja, seminggu masih aman. Makasih infonya. Ulang steam daripada ragu. Kalau pakai cincin atau tutup insya Allah aman. Tapi kalau diketali saya agak ragu. Bisa, yakin aja bisa. Pengalaman adalah guru terbaik. Kalau benar-benar ingin tahu dicoba aja. Bisa, saya nyoba 3 minggu masih aman. Langsung bibiti aja, saya sering seperti itu. Makasih atas sarannya, insya Allah tidak perlu di steam ulang, langsung bibit aja. Nah jadi ada beberapa faktor ya guys ya yang harus kalian perhatikan kalau kalian mengalami yang hal seperti ini. Mungkin setelah steam itu tak ada kesibukan lain sehingga tidak sempat nanam, sehingga backlognya itu terbengkalai. Nah yang pertama itu kalau bisa jangan dikeluarkan dari ovennya. Nah jadi kalau Insan pernah itu 1 minggu nggak dikeluarkan dari oven dan diturunkan itu masih aman untuk dibibit, untuk diinok. Dan yang kedua itu kalau misalkan diturunkan pun pastikan tempat inkubasi atau tempat inokulasi kalian itu benar-benar bersih ya guys ya, bersih, tertutup rapat, dan bagian cincin locknya itu jangan sampai ada yang terbuka. Nah itu bisa dihinggapin serangga ataupun lalat ataupun nyamuk yang bisa bertelur. Nah jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau misalkan tidak diturunkan dari steam, kemudian kalaupun diturunkan tempatnya bersih dan masih tertutup, itu insya Allah 10 hari aman guys. Nah itu saran dari Insan.
Yang begini wis tak gawe dewe ae. Maksudnya gimana sih guys ya, Insan kurang paham bahasa Jawa nih guys. Nah jadi mungkin itulah dulu guys kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa karena udah habis juga ya guys ya pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.